Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita siapkan hati kita akan segera mulai ibadah kita pagi hari ini. Kami berterima kasih Tuhan dan bersyukur Tuhan untuk pagi ini Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Rahmat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami mau datang Tuhan ke dalam bait-Mu Tuhan. Kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan. Mau naikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Yang percaya Tuhan hadir bertahta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau serahkan Tuhan jalannya ibadah kami ini. Dari awal hingga akhirnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saja kita semua boleh bangkit berdiri bersama. Biar pagi hari ini Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kami memuliakan nama-Mu, kala hati kami mulai menyembah. Berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami
kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kami naikkan syukur kami, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya, haleluya. Kami mau naikkan syukur kami sebab kebaikan-Mu dalam hidup kami tidak berkesudahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur.
kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini, semua karena kasih setia Tuhan. Semua karena anugerah kebaikan Tuhan buat kami. Sebab itu Tuhan, pagi ini Tuhan, kami mau bersorak-sorai Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami mau bermazmur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Amin. Semuanya dalam keadaan yang baik. Amin. Kita akan bersuka cita bersama karena kita punya Tuhan yang begitu baik. Tuhan yang kasih setianya tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Haleluya. Bukan bersuka. Karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu dalam hadirat Tuhanku akan bersuka, bukan bernyanyi kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, 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 dan hatiku bersuka. Haleluya. Mari kita semua beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita terus puji kebaikan Tuhan kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku.
menari dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan masih akan terus melimpahi kami, masih akan terus menuntun kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan. Percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, kan beri masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak
berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku. Mari saja kita bangkit berdiri bersama. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku.
kuatkan kami percaya Tuhan, Tuhan selalu beserta dengan kami, memberkati kami, dan dengan sabar menuntun kami semua. Dan kami mau Tuhan ikut dalam jalan-jalan-Mu. Karena itu pagi hari ini bersama-sama kami menyerahkan diri kami, hati kami dan pikiran kami ini Tuhan, untuk Engkau bentuk sesuai dengan firman. Kami buka hati dan pikiran kami. Kami mempersilakan Roh Tuhan juga mengerjakan kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom semuanya ya. Shalom juga yang sebelah sana. Puji Tuhan, saudaraku ya. Hari ini kita telah sampai pada seri yang kelima. Berebut hati Tuhan agar mengulurkan tangan. Ya. Minggu lalu kita telah mencatat bahwa meskipun ketaatan kita belum sempurna, Tuhan tidak akan berhenti untuk menyertai. Dia tidak akan berhenti untuk melindungi. Dia tidak akan berhenti untuk memberkati. Dan juga mendengar doa-doa kita serta mengenapi janjinya. Hal itu bukan karena Tuhan mau berkompromi dengan dosa. Bukan karena Tuhan mau mengizinkan kita boleh berbuat dosa. Tetapi karena Tuhan itu adalah Bapa. Bapa yang baik, yang penyayang, yang sabar, dan yang setia. Ya, minggu lalu saya kasih contoh kan, kalau anak kita nakal, kan tidak kita berkata kepadanya karena kamu nakal, kamu tidak tak kasih makan, biar mati. Ada orang tua begitu? Tidak ada. Ya. Kalau nilai rapotnya jelek, apakah kita akan berkata kepada dia, kamu buang-buang uang, udah kamu tidak usah sekolah aja biar bodoh. Ada yang begitu? Tidak ada. Bahkan kita, kalau anak kita nilainya jelek, kita prihatin. Kalau perlu kita leskan. Ya. Kalau bisa kita ajari sendiri, kita ajari sendiri. Dan kita dorong, kita kasih semangat. Supaya apa? Supaya dia bertumbuh. Supaya dia berhasil. Supaya dia menjadi baik. Itu hati kita. Terlebih-lebih hati Tuhan, Bapa kita di surga. Amin. Ya Bapa yang baik. Apa buktinya? Ya, minggu lalu kita sudah mendengar. Buktinya Tuhan melindungi keluarga Ishak dan Ribkah. Dia tidak mengizinkan Ribkah dinodai oleh orang-orang Filistin. Ya. Dan bukti yang kedua adalah karena berkatnya Tuhan, maka Ishak selalu menemukan mata air yang berbual-bual. Dan ketika dia menanam, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. 100 kali lipat itu berapa persen? Kalau nanam 1 dapat 1, berarti berapa persen? 100%. Tapi kalau 1 dapat 100, berarti berapa persen? 10.000%. Ya, luar biasa ya. Nah,
Dan saya ingin tunjukkan lagi sekarang di dalam bahasa Inggris ya, perbedaan kata kerja yang dipakai. Ya, ayat 3 dalam bahasa Inggris ditulis begini, sojourn in this land and I will be with thee. I will be. Aku akan. Tapi di ayat yang ke-24 Tuhan tidak pakai I will be, ya, tapi Tuhan berkata, and the Lord appeared unto him the same night and said, I am the God of Abraham, thy father, fear not, for I am with thee. Karena aku sedang, kalau perlu ditambahi kata sedang bersamamu. Ya, jadi bukanlah hanya janji, tetapi sudah menjadi realitas bahwa Ishak disertai oleh Tuhan. Ya, maka konklusi pelajaran minggu lalu adalah Tuhan itu tidak pernah membuang orang yang gagal. Ya, nanti saya ingin mengajak Anda untuk membaca ayatnya 1 Samuel 12 ayat 20 sampai 22. Ini saya baru temukan tadi waktu saya baca ulang ya. Dan konklusi yang kedua dari pelajaran minggu lalu adalah berdoalah. Ya. Walaupun engkau gagal, walaupun engkau jatuh, walaupun engkau tidak sempurna ketaatanmu, tetaplah berdoa. Ya. Sebab tidak ada doa yang sia-sia. Namun demikian kita perlu mencatat juga minggu lalu. Catatan penting buat kita. Sekali lagi Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak berkompromi dengan dosa. Karena itu setiap pelanggaran pasti Tuhan izinkan kita mengalami upahnya, menerima upahnya. Minimal apa? Malu. Kesalahan, pelanggaran dan dosa itu upah minimalnya malu. Upah maksimalnya apa? Binasa dalam kerajaan maut. Ya. Nah, sekarang saya mengajak Anda untuk membaca 1 Samuel 12 ayat 20 dan 22. 20 sampai 22 maksud saya. Bersama kita baca. 2, 3. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Amin. Ya. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya. Karena apa? Karena namanya besar. Ya. Karena namanya yang besar, dia tidak akan membuang umatnya. Walaupun seperti kasus yang disampaikan oleh Samuel ini, bangsa Israel, kamu memang telah melakukan kejahatan, tetapi jangan berhenti untuk mengikuti Tuhan. Samuel ini ngerti benar hatinya Tuhan itu kayak apa. Bahwa Tuhan selalu ingin orang kembali. Ya, Tuhan tidak ingin membinasakan. Ya. Nah, saudaraku, dan sekarang saya ingin mengajak Anda untuk masuk pada subjudul hari ini, yaitu mengenal isi hatinya Tuhan dan harapannya Tuhan kepada kita, yaitu apa? Ketaatan yang bertumbuh hingga sempurna. Ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas, kita ketaatannya kan tidak sempurna. Tapi jangan berhenti di situ, kita mesti ngerti hatinya Tuhan apa? Tuhan mau ketaatan kita bertumbuh sampai sempurna. Ya. Nah, sekarang kita akan membaca. Oke, kita baca ayat yang ketiga. Bagian A, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai kamu, memberkati kamu. Jadi ada 7 hal ya, kita udah bahas itu. Kita tidak akan bahas itu lagi ya.
Tetapi kita akan baca bersama ayat yang kelima. Bersama 2, 3. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Amin. Ya. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, because that Abraham obeyed my voice and keep my charge, my commandment, my statutes, and my laws. Ya. Nah, kata mendengarkan ini Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata syama. Ya. Syama ini kata kerja. Ya. Dari kata syama ini kemudian muncul kata shema. Ya, seperti nama anak saya itu. Ya. Syama artinya mendengar. Bukan hanya dengar saja ya. Kalau orang Jawa bilang kerungon-kerungon. Ya. Bukan hanya dengar saja, tetapi syama berarti mendengar dalam artian melakukan atau mengerjakan, mentaati. Jadi dikatakan Abraham itu tadi dalam bahasa Inggris diterjemahkan tepat sekali. Ya, because that Abraham obeyed, mentaati, mengerjakan, melakukan my voice, suaraku atau kata-kataku. Ya. Nah, itu yang terjadi kepada Abraham. Yang Tuhan saksikan kepada Ishak. Aku akan memberkatimu, menyertaimu dan seterusnya itu karena Abraham. Jadi Tuhan itu kasih testimoni kepada Ishak. Karena bapakmu itu loh, maka aku akan memberkati kamu. Ya. Tapi kalau kita membaca riwayat Abraham itu, kita tahu Abraham juga bukan orang yang imperfecto. Bukan orang sempurna dia. Dia 2 kali loh berbohong. Tidak mau mengakui istrinya sebagai istri. Karena apa? Karena takut mati. Ya. Bahkan apa? Kalau dikatakan soal rasa cintanya kepada istrinya. Ketika istrinya berkata, oh mungkin kamu bisa punya anak lewat dia ini. Dan dia mau enggak? Mau. Jadi kita melihat ya, Abraham ini bukan sosok yang sempurna. Ya. Dia bohong dan oleh karena kebohongannya itu dia menyusahkan banyak orang. Ya. Yang pertama orang-orang Mesir dan yang kedua orang Filistin. Rakyatnya Abimelekh. Mereka semua kena tulah gara-gara apa? Abraham bohong. Ya. Tetapi Tuhan, sekali lagi Tuhan itu Bapa yang baik, penyayang, sabar dan setia. Dia nuntun Abraham. Jadi ingat Yesus, Tuhan panggil orang bukan panggil orang sempurna. Semua orang masih dalam proses. Sepakat ya? Kita semua ini masih dalam proses. Termasuk saya pun sedang berproses. Ya, artinya apa? Kita tidak berhak sebenarnya menuntut orang ya, melebihi apa yang ada pada dia. Namun Tuhan aja kasih kesempatan. Ya. Karena itu sekali lagi ya, jangan kita ini punya ucapan-ucapan jahat yang membuat orang akhirnya tidak mau datang lagi pada Tuhan. Apa itu contohnya? Percuma kamu ke gereja. Kamu ke gereja tapi perbuatanmu gitu. Orang kalau dikatai begitu gimana sih? Malu hati. Dan dia akan berkata, iya. Setelah gitu aku tidak usah nge-gereja lah, aku tidak layak di gereja. Itu kehendak Tuhan? Tidak. Apa kehendak Tuhan? Tuhan tidak mau membuang orang. Tuhan mau orang berdosa untuk bertobat. Amin. Ya. Nah, sekali lagi, Abraham ini bukan orang sempurna, tetapi Abraham tumbuh di dalam ketaatan. Puncaknya apa? Puncaknya ketika Tuhan minta kepada Abraham, serahkan anakmu itu sebagai korban bakaran.
Wah itu jelas loh kata-katanya definite itu. Sebagai korban bakaran. Ya, kalau serahkan anakmu jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Oh enggak apa-apa ya jadi pendeta. Kalau jadi korban bakaran ya apa? Ya. Nah itu di Kejadian pasal 22 ya. Coba kita membaca satu ayat saja, Kejadian 22 ayat 12 bersama, 2, 3. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Amin. Ya. Tuhan bilang, sebab telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah. Sebenarnya Tuhan itu tahu enggak sih hati kita kok sampai dia harus proven begitu ya. Harus membuktikan. Mestinya ya tahu ya. Tuhan ya tahu sebenarnya kita ini mengasihi dia. Tetapi perasaan hati kita ini perlu dibuktikan. Ya, banyak orang yang menyebut, oh, saya termasuk orang setia. Kalau memang kita setia ya buktikan. Ya, kalau memang kita takut sama Tuhan ya buktikan. Kalau kita mengasihi Tuhan ya buktikan. Ya. Nah Tuhan menemukan sendiri bahwa ternyata Abraham betul-betul mengasihi Tuhan. Dan dia tidak segan-segan untuk menyerahkan anaknya yang tunggal. Ini klausa yang memang sengaja ditulis. Ya. Dan dari apa yang diperbuat oleh Abraham, ketaatan Abraham ini melambangkan perbuatan Allah Bapa. Yohanes 3 ayat 16 bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang Abraham lakukan ini melambangkan perbuatan Allah. Bukan Allah niru-niru Abraham ya suruh. Tetapi Abraham melakukan sesuatu yang bakal digenapi. Ya. Allah Bapa menyerahkan Yesus. Ya. Dan itu sudah dalam rencana sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi bukan lihat Abraham, Tuhan kemudian nyontoh. Tidak. Tetapi Abraham melakukan exactly the same. Sama persis seperti yang oleh Allah Bapa lakukan. Nah, seru. Kepentingannya buat kita apa? Ada loh ayat yang mengatakan kepada kita bahwa kita harus sama seperti Bapa. Kita baca ya, Matius 5 ayat 48. Bersama kita baca, 2, 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna. Kita di-charge, ya, kita dibebani. Kata my charge tadi ya, Abraham itu memegang beban, ya, dia memenuhi kewajibannya. Apa yang Tuhan minta, apa yang Tuhan kehendaki, dia kerjakan, dia taati. Ya, kita ini juga kena charge. Kita juga disuruh kepada kita, dibebankan kepada kita untuk menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Ya. Nah nanti pada bagian akhir kita lihat konteks ayat ini. Saudaraku, tadi saya mengatakan Abraham ini tumbuh di dalam ketaatan sampai puncaknya dia berani mengorbankan Ishak. Ya. Nah kembali ke ayat 5 tadi. Karena Abraham telah mendengarkan syama firmanku, ya, mendengarkan dalam artian mentaati firmanku atau suaraku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Kalau kita baca bahasa Indonesia ini strukturnya tidak sejajar ya, tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu kedudukannya sejajar ya. Bahasa Inggris bunyinya begini, because that Abraham
obeyed my voice and kept. 1, my charge. 2, my commandment. 3, my statutes. And 4, my laws. Ya, kalau bahasa Inggrisnya kelihatan itu sejajar. Ada 4 hal yang Tuhan katakan. Tapi sebenarnya ini semua sama. Ya. Ini gaya bahasa repetisi. Gaya bahasa repetisi artinya gaya bahasa pengulangan. Halnya sama sebenarnya ya. Nah yang terakhir itu, my laws, itu di dalam bahasa Ibrani ditulis kata Torah. Atau Taurat dalam bahasa Indonesia kita. Ya. Torah itu secara hurufiah berarti ajaran. Jadi Abraham itu memegang ajaranku. Apa yang diajarkan Tuhan, itu yang dikerjakan, itu yang ditaati, dilakukan oleh Abraham. Ya. Nah, padahal kita tahu ya, Taurat itu diberikannya kapan? Oh nanti. Kepada siapa? Orang Israel. Di mana? Di Gunung Sinai. Tauratnya belum dikasih, tapi sudah diomong ini. Ya. Nah, artinya bukan Taurat dalam artian hukum Taurat itu, tetapi ajaran. Ya. Ajaran itu yang dipegang oleh Abraham. Nah, selanjutnya, Kejadian 18 ayat 19. Ya. Kata yang tadi ada 4, my charge, my commandment, my statutes, dan my laws, itu bisa diterjemahkan dengan ayat ini. Ya. Ini kata Tuhan perihal Abraham. Ya. Konteksnya ketika Abraham dikunjungi Tuhan. Karena Tuhan mau menghancurkan kota Sodom dan Gomora. Ya. Kita baca Kejadian 18, 19 bersama, 2, 3. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Amin. Ya. Ini ayat-ayat ini sudah saya share di WA Group ya, di PowerPoint-nya ya, Anda lihat. Abraham ini dikatakan hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi Tuhan menghendaki Abraham ini, dia pilih Abraham untuk alasan ini. Supaya dia itu ya mengajarkan kepada anak-anaknya jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ya, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan adalah ketaatan. Tuhan menghendaki Abraham taat. Dan terbukti ketaatannya sempurna. Dikasih yang paling angel. Kadang-kadang kita ini tidak dikasih angel aja, kita udah bilang, aku tidak iso. Ampuni, tidak iso. Tidak iso Pak Sandy, sakit. Sakitnya tuh di... Nah, coba suruh jadi Abraham. Ya. Tuhan bilang, kasihkan anakmu sebagai korban bakaran. Jawab enggak Abraham? Enggak jawab. Ya, dia tidak berargumentasi dan dia kerjakan itu. Ya. Nah, sebelum kita simpulkan, saya ingin mengajak melihat satu lagi di Kejadian 26 ayat 24. Sama kita baca ayat ini, 2, 3. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, jangan takut sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi yang dikatakan di ayat 24 itu sudah dikatakan Tuhan di ayat 3 dan 4. Tapi momentumnya beda. Ya, tempatnya juga beda. Tapi intinya sama. Dan Tuhan sekali lagi mengatakan, aku melakukan ini, aku menyertai, memberkati kamu itu karena Abraham. Dan kali ini Tuhan mengatakan, karena Abraham hambaku itu. Ya, saudaraku,
Kalau Anda search pakai Alkitab, aplikasi Alkitab Anda itu ya, Anda search kata hamba stripku ya di dalam Perjanjian Lama, sebenarnya tidak banyak. Sekitar 70-80-an, saya lupa eksaknya berapa ya. Tapi kalau Anda baca semua, Anda akan menemukan tidak banyak orang yang disebut oleh Tuhan sebagai hambaku. Hanya beberapa orang saja yang betul-betul oleh Tuhan disebut hambaku. Nomor 1 ya jelas Abraham. 2, Musa. Musa hambaku itu. Kemudian Daud. Daud hambaku itu atau hambaku Daud. Ya. Ayub hambaku. Dan juga Israel. Dalam artian Yakub. Bukan bangsa Israel tetapi Yakub. Yakub itu hambaku. Dan juga satu lagi, Tuhan Yesus di dalam nubuatan-nubuatan Perjanjian Lama. Hambaku itu akan, itu ngomongin Tuhan Yesus. Sekali lagi, tidak banyak orang yang Tuhan sebut sebagai hambaku. Ya. Artinya apa ya? Artinya ya boleh-boleh saja orang menyebut dirinya hamba Tuhan. Termasuk juga saya, boleh-boleh aja. Tetapi apakah diakui oleh Tuhan sebagai hamba? Ya, itu persoalan yang beda. Nah, kata hambaku atau hamba itu di dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata ebed. Ebed salah satu maknanya adalah hamba Tuhan dalam artian penyembah Tuhan. Ya. Servant worship God. Ya. Hamba itu dalam artian menyembah Tuhan. Jadi ketika Tuhan bersaksi bahwa Abraham itu adalah hambanya, itu karena apa? Karena Tuhan merasakan dirinya disembah oleh Abraham yang mau menjadikan dirinya seorang hamba. Abraham yang mau membaktikan dirinya menyembah hanya kepada Tuhan. Sebab yang lain tidak mau. Nah, kira-kira kita mau tidak jadi hamba Tuhan? Ya, diperhamba. Diperbudak. Kalau minggu mesti ke gereja. Pagi. Bangun. Nanti kalau hari Selasa harus doa malam. Padahal enak loh online. Ya tuh. Kalau dulu enggak online kita datang ke sini. Kalau hujan hatinya gimana? Berangkat tak yo? Berangkat tak yo? Bahkan yang tinggal di sini Bu Ati aja kalau hujan, hujan paling-paling tidak ada yang datang. Tidak usah dibuka gerejanya. Benar enggak? Ya. Hujan aja kita. Tapi kalau hujan Anda nekat, Anda terobos, Anda itu diperbudak. Pantaslah Anda disebut hamba memang. Hambanya siapa? Hambanya Tuhan. Yang melayani memang. Ya. Saudara yang punya peliharaan, Anda itu sebenarnya budak peliharaan Anda. Pelihara burung, pelihara ikan, pelihara anjing, pelihara kucing. Anda itu diperbudak sama dia. Ya. Yang pelihara anjing kalau beli dog food itu 1 karung itu berapa itu? Mahalan dia daripada makanan kita. Ya. Yang pelihara burung pagi-pagi mesti apa? Bersihkan kotoran. Padahal kita sama Tuhan aja enggak sampai gitu ya.
pagi aja kita tidak doa ya. Mari kita belajar ya. Untuk kita betul menjadikan diri kita hambanya Tuhan. Nah, jadi sekarang kita buat kesimpulan. Ada 2 hal yang Tuhan kehendaki agar Ishak ikuti dari teladan Abraham. Kenapa Tuhan menyebut-nyebut Abraham? Karena memang Abraham jadi alasan Tuhan memberkati dan menyertai Ishak. Dan sengaja dia sebut. Supaya apa? Supaya Ishak ingat, oh iya ya, papaku dulu itu. Ya, seorang yang taat kepada Tuhan. Jadi yang pertama, yang Tuhan kehendaki adalah Ishak mengikuti teladan Abraham yang mempunyai ketaatan yang sempurna. Apa itu ketaatan yang sempurna tadi sudah kita definisikan. Melakukan sama seperti Allah Bapa. Dan itu yang Tuhan charge juga kepada kita. Tuhan kenakan juga kepada kita. Ya, Matius 5:48 tadi. Dan yang kedua yang Tuhan kehendaki dari Ishak adalah supaya dia menjadikan dirinya hanya penyembah Tuhan. Yang melayani Tuhan. Ya, saya juga bangga dan senang melihat anak-anak yang setia, ya saudara-saudara yang setia melayani Tuhan. Ya. Yang selalu merelakan dirinya, waktunya, tenaganya untuk kumpul di sini, kita buat ibadah, kita rekam. Sementara Anda ya ada di rumah. Dan sebagian besar yang mengikuti ibadah online belum tentu juga mengikuti ibadah itu dari awal sampai akhir. Tapi ada orang-orang yang setia, committed. Yang punya komitmen untuk melayani Tuhan. Ya. Dan ada kabar yang baik, yang menggembirakan. 2 hal yang Tuhan minta itu supaya Ishak teladani. Itu yang menjadikan Tuhan mempunyai alasan harus menyertai dan memberkati Ishak. Artinya apa? Ketaatan kita itu akan membawa berkat buat anak-anak kita. Saya ulangi ya. Ketaatan kita akan membawa berkat yang akan dinikmati oleh anak-anak kita. Karena itu taatlah. Ada di sini yang berpikir-pikir, waduh aku nanti nek wis tua aku bisa ngasih apa ya buat anakku ya. Nah orang zaman dulu loh hebat-hebat ya, orang zaman dulu hebat ya. Mereka punya rumah, pekarangan yang luas, besar. Kemudian dibagi-bagi kepada anaknya. Sekarang susah ya. Rumah aja mungkin ada yang tidak punya. Apa yang bisa kita wariskan kepada anak-anak kita? Ya ini, taatlah. Sebab ketaatanmu itu nanti akan dinikmati oleh anak-anak kita. Amin. Taat saja. Mungkin kita tidak berlebih-lebih. Mungkin kita belum tentu bisa mewariskan, anakku 4 tak kasih rumah satu-satu. Belum tentu. Tapi kalau kita ini seorang yang taat, dan kita mewariskan keteladanan yang baik buat mereka, mereka akan disertai dan diberkati oleh Tuhan sendiri. Ya. Nah, sekarang sebagai penutup konteks Matius 5 ayat 48 tadi ya. Ayat 48 kan bunyinya, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ayat 46 mengatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau mau sempurna ya musuhmu itu. Ya. Kasih dan doakan. Karena kalau kamu melakukan itu, dalam konteks ayat itu, kamu seperti Bapak. Bapak yang menerbitkan matahari untuk orang baik dan orang jahat. Yang menurunkan hujan untuk orang baik tetapi juga untuk orang jahat.
Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan ingin kita punya hati seperti Dia. Itu ketaatan. Ya, dan Tuhan ingin kita bertumbuh ke sana. Sekali lagi, kita belum sempurna. Tapi Tuhan ingin nuntun kita sampai kita berhasil jadi sama seperti Dia. Amin. Kita akan datang pada Tuhan. Dan kita akan nyanyi, jadikan aku indah. Sambil Anda siapkan perjamuan Anda. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharga hanya kepadamu, tak ada setia. Saya ingin mengajak kita menyanyi lagu ini. Jadikan ini doa kita. Kalau kita mau Tuhan membentuk kita jadi indah, kita taat dan setia. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, tak ada setia kepadamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Tuhan mengasihi-Mu. Tuhan ingin engkau bertumbuh di dalam ketaatan. Tuhan tidak membuang engkau. Tuhan sayang kepadamu. Tuhan ingin engkau berhasil.
percaya kepada kasih Bapa. Dia sabar terhadap Engkau. Mari mengasihi Tuhan. Mari kita bertumbuh di dalam ketaatan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah hati Allah kita, yang mengasihi kita, yang mengasihimu saudara. Percayalah kepada kasih Tuhan dan terimalah kasih Tuhan. Mari terus berjuang. Mungkin engkau pernah gagal, engkau pernah jatuh, ketaatanmu tidak sempurna. Tuhan masih memberimu nafas, artinya Tuhan masih memberimu kesempatan. Dan mari kita gunakan nafas dan kesempatan ini untuk hidup menurut jalan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat isi hati-Mu yang mengasihi kami. Engkau tidak pernah membuang orang yang berdosa. Engkau tidak membuang kami ketika kami gagal, ketika kami jatuh. Tetapi Engkau ingin kami kembali. Itu sebabnya kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih buat cinta. Dan pagi hari ini kami ingin mengikatkan diri kami kepadamu untuk mengasihimu Tuhan, untuk menjadi hamba-Mu yang melayani Engkau, yang menyembah kepadamu, melakukan segala apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajar juga kami, tuntun kami untuk menjadi sempurna sama seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat Yesus yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Pada pagi hari ini kami pun mengenang kasih-Mu yang besar. Di tangan kami ini ada roti dan anggur. Tuhan, terima kasih buat roti dan anggur yang telah disediakan oleh anak-anak-Mu. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh memegang roti dan anggur untuk perjamuan kudus ini. Tuhan, kuduskanlah roti dan anggur ini dan berkatilah. Biarlah Engkau menaruh kuasa atas roti dan anggur kami ini. Terima kasih Bapa. Dan saudaraku, sebelum kita makan perjamuan kita ini, mari kita terlebih dahulu berdoa masing-masing kepada Tuhan. Mintalah ampun kepada Tuhan atas apa segala kesalahan yang telah engkau lakukan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menuntun kami sampai pada saat ini. Ampuni segala kesalahan dan pelanggaran kami ya Bapa. Apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan, apa yang kami pikirkan, yang kami rasakan di hati kami, segala hal yang tidak berkenan kepadamu, yang tidak sempurna dan yang tidak kudus, kami mohon ampun ya Bapa. Ampunilah kami dan layakkanlah kami menerima perjamuan kudus ini. Sekarang mari kita angkat itu roti lebih tinggi dari kepala kita dan dengarkan perkataan Tuhan. Pada malam ketika Tuhan Yesus akan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucapkan syukur, lalu memecahnya dan membagikan kepada muridnya dengan berkata, inilah dagingku
tubuhku yang diremukkan bagi kamu. Ambillah ini dan makanlah. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bukankah roti yang kita angkat dan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita pecahkan dan kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita akan angkat cawan kita ini dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Pada malam itu juga Tuhan Yesus mengambil cawan dan mengucapkan syukur, lalu membagikannya kepada muridnya dengan berkata, inilah cawan darahku, darah perjanjian baru yang telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kamu semua. Ambillah ini dan minumlah, dan lakukanlah ini semua untuk mengingat akan aku. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita. Naikkan syukurmu pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengampunan, terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan kasih. Kami mau ikut kepada jalan-Mu, kepada ajaran-Mu. Tuntun kami Tuhan, sampai kami menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mempersembahkan segala persembahan-persembahan, keuangan kami, persepuluhan kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semua yang kami persembahkan menjadi hormat buat nama-Mu dan membuat pekerjaan-Mu di tempat ini dapat dilaksanakan dengan baik. Dan setiap orang yang menerima berkat-Nya mengucapkan syukur dan memuliakan Engkau. Dengan demikian kami telah memuliakan Engkau dengan harta milik kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya Engkau juga akan mengembalikan kepada kami berkat yang Tuhan sudah janjikan. Terima kasih Bapa. Sekarang Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu atas kami dan berkatilah kami anak-anak-Mu ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi yang sakit, dan juga rezeki buat kita semua. Bapa kita memelihara. Dan biarlah damai sejahtera memenuhi hati kita senantiasa. Apa yang kita kerjakan dibuat berhasil. Dan marilah kita pulang di dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua mengatakan amin. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.